Di awal 2010 ada sebuah film yang sangat menarik menurut saya. Mana judul film tersebut Alangkah Lucunya Negeri Ini. Film tersebut menceritakan kisah dari seorang sarjana muda yang bernama Muluk yang mengambil jurusan manajemen. Mas Muluk ini kesulitan dalam mencari sebuah pekerjaan. Kesulitan dalam mencari sebuah pekerjaan dikarenakan si Mas Muluk ini mengikuti kehendak lingkungannya. Kehendak lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan di mana Mas Muluk itu hidup. Di mana pada waktu itu lingkungan keluarga maupun lingkungan di mana Mas Muluk tinggal itu menghendaki bahwasanya seorang sarjana itu bisa dikatakan sukses itu harus bekerja di kantoran yang memakai sepatu, berbaju rapi, dan seterusnya dan seterusnya. Suatu ketika Mas Muluk itu pulang dari melamar pekerjaan, beliau naik bus angkutan umum, di mana pada waktu itu beliau menemui seorang pencopet. Ada seorang pencopet. Nah, tiba-tiba Mas Muluk ini mempunyai ide yang di luar akal sekali, di luar nalar sekali. Idenya itu ingin mengelola uang hasil copetan dari anak-anak yang mencopet tadi. Singkat cerita, akhirnya Mas Muluk mengejar anak-anak itu bukan untuk menyerahkan ke polisi, tetapi lebih terangnya menginterogasi sendiri apakah si anak-anak tersebut mencopet karena kebutuhan sendiri atau anak-anak tersebut ada yang mengorganisir. Ternyata seperti dugaan Mas Muluk bahwasanya anak tersebut mencopet karena disuruh orang. Akhirnya Mas Muluk menemui si ketua dari pencopet tersebut, berdiskusi panjang menerangkan maksudnya bahwasanya ingin mengelola hasil dari copetan anak-anak tersebut, uang hasil dari copetan anak-anak tersebut. Tujuannya apa? Ya, tujuannya sangat mulia sekali di sini, Mas Muluk. Tujuan utamanya itu ingin membebaskan anak-anak itu dari kebiasaan mencopetnya. Terus ingin lebih mengenalkan anak-anak pencopet tersebut kepada dunia pendidikan, mendapat pendidikan yang layak, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal atau pendidikan agama. Singkat cerita, Mas Muluk untuk melancarkan misinya ini menggandeng dua temannya, yang dimana dua temannya ini yang satu itu juga sarjana pendidikan yang sudah lama menganggur sekali, dan yang satu ini juga sarjana agama Islam yang juga menganggur lama sekali. Menganggurnya juga sama karena tuntutan keluarga dan lingkungan yang mengharuskan seorang sarjana itu harus kerja di kantoran. Singkat cerita, ketika semua sudah berjalan sesuai dengan rencana Mas Muluk, akhirnya anak-anak tersebut bisa mengenal baca tulis, bisa mengenal pendidikan agama dengan baik dan benar. Akhirnya modal sudah terkumpul dari hasil keuangan yang dikelola Mas Muluk tadi, sudah terkumpul modalnya untuk mendirikan sebuah usaha, yaitu usaha dagang asong. Sehingga dari dagang asong itu anak-anak tersebut bisa lepas dari mencopet. Singkat cerita, ketika pada waktu mau peresmian dalam artian mengakhiri masa copetnya anak-anak itu untuk diakhiri, Mas Muluk dan teman-temannya ini mengundang bapak Mas Muluk dan bapaknya yang sarjana agama tadi sama calon mertua Mas Muluk. Untuk apa? Ya untuk menyaksikan bahwasanya apa yang sudah dilakukan oleh anak-anaknya ini sudah memberi manfaat untuk orang lain. Diundang ke acara itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Di situ para orang tua itu tidak ada apresiasi sama sekali. Yang ada malah mencemooh, mengharam-haramkan hasil dari apa yang dikelola Mas Muluk itu tanpa memberi solusi apapun. Ditolak begitu saja.
Di dalam cerita film itu, kalau kita amati lebih dalam, itu banyak persamaan-persamaan yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Persamaan pertama, ketika bapak dari Mas Muluk menghendaki anaknya untuk bekerja kantoran, karena kesuksesan yang diukur dari lingkungan maupun lingkungan keluarga maupun lingkungan hidup Mas Muluk itu, ketika seseorang itu menjadi sarjana, itu harus kerja di kantoran dengan pakai sepatu, baju yang rapi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, masyarakat kita juga masih banyak yang beranggapan bahwasanya seorang sarjana itu harus bekerja di kantoran juga. Ketika ada seorang sarjana yang banting setir mungkin tidak bekerja di kantoran, tidak bekerja dengan pakai sepatu, dengan berdandan rapi, tentu akan disepelekan, bahkan tidak dianggap sukses. Walaupun pekerjaan yang diambil di dalam bidangnya itu dianggap sukses. Persamaan yang kedua, ketika calon mertua dari Mas Muluk itu menganggap bahwasanya pendidikan itu tidak penting karena tidak bisa memberi Mas Muluk pekerjaan, dan menganggap bahwasanya pendidikan itu penting ketika ada koneksi, ada orang dalam. Itu menurut dari calon mertua Mas Muluk. Nah, begitu juga dengan sebagian besar masyarakat kita yang tidak tahu akan pentingnya pendidikan. Bahkan banyak masyarakat kita itu menganggap pendidikan itu untuk mencari pekerjaan saja. Dan pemikiran-pemikiran seperti ini yang membuat lulusan S1 itu banyak yang bingung untuk mengambil langkah. Banyak yang menganggur ketika dia tidak bisa diterima di kantor yang diharapkan oleh lingkungan, baik lingkungan keluarganya, baik lingkungan di mana dia hidup. Karena apa? Ya karena hanya untuk memenuhi tuntutan dari lingkungannya saja, tidak ada inisiatif lain. Padahal kalau kita lihat dari sudut pandang berbagai macam teori-teori pendidikan, baik itu esensialisme, praktivisme, bahkan teori pendidikan agama pun, dapat diambil benang merah bahwasanya tujuan dari pendidikan itu membentuk manusia yang seutuhnya, manusia yang cerdas, manusia yang bermoral, manusia yang sadar akan sosial, manusia yang bermanfaat kepada orang lainnya, bahkan manusia yang harus bisa mengembangkan jiwa keintelektualannya sepanjang hayat. Tetapi di sini kita melihat bahwasanya sebagian masyarakat kita itu menganggap bahwasanya pendidikan itu hanya dijadikan sebuah sarana untuk mencapai sebuah pekerjaan. Banyak yang beranggapan dari masyarakat kita itu kalau sudah berpendidikan tinggi itu pasti bekerja di kantoran. Kalau tidak bekerja di kantoran berarti pendidikannya tidak berguna sama sekali. Bahkan dianggap pendidikan itu menjadi tidak penting. Nah, ini kefatalan ketika pola pikir di dalam masyarakat menganggap bahwasanya pendidikan itu menjadikan pendidikan itu dijadikan untuk mencari pekerjaan, sehingga ketika seseorang tersebut tidak bisa mencari pekerjaan sesuai dengan jurusannya, maka banyak dari masyarakat kita yang beranggapan bahwasanya pendidikan itu tidak penting. Dan ini sangat bahaya sekali ketika masyarakat kita menganggap bahwasanya pendidikan tidak penting. Karena apa ya? Karena kalau masyarakat kita menganggap bahwasanya pendidikan itu tidak penting, ya kemunduran akan dialami bangsa ini. Karena Jepang yang dulu pernah luluh lantah dengan bom atom itu maju sampai sekarang itu bisa maju sampai sekarang itu dikarenakan pendidikan. Lah, kalau masyarakat kita sebagian besar menganggap bahwasanya pendidikan itu tidak penting,
dikarenakan tidak bisa memberikan pekerjaan, tentu saja ini adalah sebuah kemunduran di dalam dunia pendidikan kita. Dari banyaknya masyarakat kita yang menganggap bahwasanya pendidikan tinggi itu hanya untuk mencari pekerjaan, tentunya itu berdampak dari niat para anak-anak kita ketika memasuki jenjang kuliah misalkan. Banyak anak-anak kita itu ketika masuk jenjang kuliah itu diniatkan hanya untuk mencari pekerjaan saja. Yang pada akhirnya ya tujuannya cuma ijazah. Nah setelah lulus mereka itu hanya mengasongkan ijazah-ijazahnya ke perusahaan-perusahaan yang diinginkan. Tapi ketika ada penolakan dari perusahaan-perusahaan yang diinginkan, di situ para anak-anak ini yang dituntut oleh masyarakat kerja di kantoran ini itu tidak bisa apa-apa lagi. Tidak bisa membaca peluang sekecil apapun di dalam masyarakat ini. Karena apa? Ya karena para mahasiswa ini ketika dalam proses perkuliahannya, ketika dalam proses pendidikannya di perkuliahan, di dunia perkuliahannya itu tidak mencari ilmu tujuannya, tetapi hanya untuk mencari pekerjaan tadi. Ketika lulus, misalkan manajemen harus menjadi kantor kerja di kantoran, misalkan pendidikan harus menjadi seorang guru. Padahal di dalam dunia perkuliahan itu kita diajarkan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan masyarakat, terutama di dalam bidang jurusannya. Dan selain itu, di dalam dunia perkuliahan itu juga diajarkan untuk membaca peluang sekecil apapun. Jadi ketika kita mentok tidak mendapat pekerjaan sesuai dengan jurusan kita, kita masih bisa membaca peluang-peluang yang ada untuk kita jadikan ilmu kita itu bermanfaat untuk orang lain. Tapi ya kenyataannya masyarakat kita itu masih menganggap bahwasanya pendidikan itu hanya untuk mencari pekerjaan. Dan ini kesalahan fatal yang sudah menjadi budaya yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Ketika menjadikan pendidikan untuk mencari pekerjaan, maka kemunduran yang akan didapat yang ada di Indonesia ini. Pola pikir semacam ini yang menganggap bahwasanya pendidikan itu untuk mencari pekerjaan, ini yang harus kita rubah. Karena kalau ini sudah membudaya di masyarakat kita, tentu akan sangat bahaya sekali dampaknya. Pola pikir seperti ini dapat menghambat kemajuan kita dalam berbangsa dan bernegara. Tentu di sini saya tidak menyalahkan orang tua kita yang sudah terlanjur mempunyai pola pikir seperti ini. Tetapi di sini kita harus berubah untuk anak-anak kita, yang dimana bahwasanya pendidikan itu sangat penting sekali. Bahkan pendidikan setinggi-tingginya itu sangat penting sekali. Bukan untuk mencari pekerjaan, melainkan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang ada sesuai dengan jurusan yang diambil anak-anak kalian. Terima kasih sudah menyimak. Demikian dari saya. Jumpa lagi di video selanjutnya.